Halo semua, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang membuat jendela. Setelah di video sebelumnya kita menyelesaikan tentang membuat opening bukaan dari dinding di sini. Di video kali ini kita akan membahas tentang membuat jendela. Oke, kita langsung saja. Dengan data yang ada, kita langsung membuat jendela dengan cara menggunakan rectangle. Kita trace seperti ini ya. Kemudian kita beri ketebalan sesuai dengan referensi menggunakan offset tools. Kemudian ada baiknya kita convert ke komponen karena ada beberapa jendela yang identik. Kemudian kita bisa copy dan kita bagi dua sehingga ada garis tengah seperti ini. Kita bisa hapus untuk garis yang tidak kita pakai. Kemudian kita bisa delete satu face dan copy face ini ke bagian luar. Dan kita kemudian delete bagian yang dalam. Jadi menyisakan kusen dan daun jendela. Kita bisa kembali menggunakan offset dengan referensi yang kita punya seperti ini. Dan kita bisa copy keluar. Kita hapus yang bagian dalam. Kita menyisakan frame di daun jendela dan kaca untuk daun jendela kita. Untuk bagian ini, dividernya ini, kita bisa menggunakan rectangle tools dan kita trace seperti ini. Kemudian kita hapus garis yang tidak kita pakai. Seperti yang di tengah sini, kita bisa merge ya, Shift M. Kemudian kita bisa group dan kita pindahkan ke daun jendela seperti ini. Oke, selanjutnya adalah kita beri ketebalan untuk kusen kita. Mungkin saya beri 10 cm karena mungkin jendela ini berukuran 4 inch. Menggunakan profil aluminium, tapi di sini kita simplify ya, jadi nggak terlalu yang detail banget profil aluminiumnya. Kemudian untuk frame daun jendela kita beri ketebalan mungkin 3 cm, dan dividernya ini kita beri ketebalan mungkin hanya setengah cm. Untuk kaca standar 0,5 cm ya, atau setengah cm. Kita bisa langsung kasih material di sini. Kita group ya. Kita pindahkan ke center dari frame jendela. Kemudian kita posisikan dividernya ini mepet ya, mepet ke kaca. Kita bisa copy juga ke bagian depan. Oke, nah kemudian kita bisa ubah ini menjadi group ya, atau komponen, maaf, komponen karena ada dua daun jendela yang identik ya. Kita bisa mirror seperti ini. Oke, ini ada beberapa garis bantu ya yang tidak terpakai. Kita bisa Ctrl A, kemudian merge face. Oke, sampai step ini kita sudah mendapatkan bentuk dari jendelanya. Kita cukup menambahkan beberapa detail saja. Misal di sini kita bisa offset ya 0,5 cm ke arah dalam. Kemudian kita akan push 2 cm ke arah dalam.
Jadi kalau kita lihat dari jarak jauh, kita bisa lihat ada sedikit gap ya di sini. Ini berguna ketika nanti pas rendering ya. Kalau kita rendering hanya seperti ini, nanti dia pas kita render, dia jadi terlihat menyatu ya. Kalau tidak ada perbedaan material. Jadi kesannya dia satu bagian ya, satu objek. Tapi kalau kita menggunakan metode tadi, kita offset ke dalam 0,5, kemudian kita beri kedalaman ya atau groove 2 cm seperti ini. Nah, nanti ketika di render dia akan lebih bagus. Kita juga bisa menambahkan sedikit detail lagi ya di sini ya. Mungkin ini frame-nya saya bisa group. Kemudian saya beri garis di sini kira-kira mungkin 12 cm. Kemudian saya push ke atas sekitar 10 cm. Kemudian saya extrude dan push ya ke depan mungkin kira-kira 3 cm sampai ada sedikit tonjolan ya di sini ya, atau mungkin 2,5 cm. Kemudian bisa saya mirror seperti ini. Jadi ada dua atas bawah ya. Nah, ini manfaatnya adalah memberi kesan ada angle-nya ya di sini ya. Kita juga bisa memberi sedikit round corner ya di sini ya. Menggunakan round corner tools. Kita beri radiusnya 0,5 atau 0,2 mungkin ya, 0,2. Kemudian segmennya kita cukup beri 3, kemudian apply. Nah, seperti ini. Nah, jadi ada kesan dia ada angle-nya gitu ya. Jadi lebih realistis. Oke, untuk jendela hanya sesimpel ini ya. Kita terutama untuk shoot eksterior tidak perlu yang sampai super detail. Kalau interior teman-teman mungkin bisa di sini tambahkan groove ya sebagai apa namanya barrier ya supaya air tidak masuk. Kemudian teman-teman bisa tambahkan handle atau kunci ya untuk shoot interior yang membutuhkan close up shoot ya. Sementara kita hanya membutuhkan exterior shoot, jadi cukup detail seperti ini sudah sangat bagus gitu ya. Ini juga kita bisa copy mungkin ya ke atas ya. Kita copy di tengah-tengah seperti ini. Oke, jadi angle-nya ada 3 gitu ya. Mungkin kita bisa group jadi satu kesatuan. Jadi setiap objek yang berbeda dia ada grupnya sendiri-sendiri. Sehingga seperti yang biasa saya katakan akan mempermudah kita dalam proses editing ketika ada revisi. Oke, setelah itu terakhir adalah menempatkan posisi jendela ini di posisinya masing-masing. Kita perlu cek ya untuk di denahnya, dia posisinya ada di dinding bagian dalam. Jadi kita perlu move dengan menggunakan starting point di bagian dalam seperti ini. Kemudian kita move. Posisinya kita setarakan di sini ya, bagian dalam seperti ini. Dan ini ada sedikit ketidaksesuaian ya antara tampak dan denah. Jadi kita mungkin mengikuti yang fasad saja. Yang denahnya kita bisa adjust. Seperti ini, kita move. Menyesuaikan dengan posisi jendela kita. Kemudian kita bisa copy dengan menggunakan base point di sini. Seperti ini. Dan kita cek apakah posisinya sudah benar dan ternyata memang sudah betul. Ini kita bisa hapus saja. Oke. Untuk tutorial membuat jendela hanya sampai di sini. Teman-teman bisa melanjutkan untuk di bagian yang lain, jendela yang lain.
Oke, kali ini cukup saya akhiri. Kita bertemu lagi di tutorial berikutnya tentang materi selanjutnya di modeling rumah klasik.